Pemirsa, Mahkamah Konstitusi diminta untuk menghapus uang pensiun bagi anggota DPR. Hal ini dilakukan melalui gugatan Judicial Review Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1980 yang diajukan dua orang warga. Dalam gugatannya, pemirsa, para penggugat mempersoalkan anggota DPR yang berhak mendapat pensiun meski hanya bertugas selama 5 tahun atau 1 periode saja. Besaran pensiun yang diterima adalah 1% dari pensiun pokok setiap bulannya. Selain itu, pensiunan anggota DPR juga mendapat 60% dari gaji pokok berdasarkan surat Menteri Keuangan dan surat edaran Sekjen DPR Republik Indonesia. Tak hanya itu, anggota DPR juga mendapat tunjangan hari tua sebesar 15 juta rupiah yang dibayarkan satu kali. Lalu mungkinkah MK mengabulkan permohonan ini atau DPR yang berbesar hati melakukan peninjauan atas aturan yang dibuat hampir 45 tahun ini? Kami akan langsung membahasnya bersama dengan sejumlah narasumber yang sudah hadir di Apa Kabar Indonesia Malam untuk Anda pemirsa. Yang pertama sudah ada Bang Margarito Kamis yang merupakan pakar hukum tata negara. Selamat malam Bang Margarito. Ya, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sehat ya Bang ya? Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Kemudian juga sudah hadir melalui sambungan virtual atau sambungan Zoom. Ini Ahmad Yani, anggota Komisi 3 DPR Republik Indonesia periode tahun 2009-2014. Selamat malam Bang Yani. Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin ke Bang Yani terlebih dahulu, Bang Margarito. Kan beliau yang ini kan. Bang Yani ini merespon. Dengan siapa saya di sana? Ada Tiara di sini Bang, kemudian juga ada Bang Margarito. Ya, oh Tiara. Kalau Tiara saya kenal. Prof Margarito. Baik, Bang Yani. Boleh direspon terlebih dahulu Bang, ini ramai ternyata membahas mengenai pensiunan DPR. Anda sendiri yang sudah pensiun begitu ya dikatakan, ini masih menerima nggak sih Bang? Ya, saya kira gini, buat saya pertama tentu masih menerima ya. Oke. Karena saya memang satu periodisasi anggota DPR 2009-2014, walaupun orang menganggap saya itu mungkin sudah berkali-kali kayaknya, udah lama. Tapi sesungguhnya saya satu periode. Dan pensiunan DPR itu tadi sebagaimana diantarkan di awal memang betul itu 60% dari gaji pokok. Gaji pokoknya anggota DPR itu kan 6 juta rupiah. Sama, dia kan pejabat negara. Seluruh pejabat negara, presiden, wakil presiden, Kapolri dan lainnya, dia flat sama itu. Dia adalah 6 juta. Jadi pensiunan kita itu kalau yang satu periode itu 60%. Dari 60% dari 6 juta itu 3,6. Dipotong pajak, dipotong juga pajak itu. Jadi ya terima 2, sekian lah seperti itu. Ya 2, sekian. Jadi kalau memang ya dipersoalkan ya buat saya nggak ada persoalan sesungguhnya. Ya kan. Tapi ini berbagai macam ketentuan juga harus diselaraskan, harus diharmonisasikan. Kenapa anggota DPR itu mendapat pensiun itu sudah lama ya, bukan hanya periodisasi ini yang terjawab. Karena kedudukannya sebagai pejabat negara. Jadi sesungguhnya yang mendapat pensiun itu bukan anggota DPR-nya, tapi sebagai pejabat negaranya. Oke, baik. Nah, Bang, tidak hanya anggota DPR, pejabat negara lainnya juga mendapat pensiun. Baik. Kalau dari segi anggarannya kita anggap saja sebenarnya tidak terlalu besar. Anggap aja yang periodisasi saya itu. Kalau terima 3,6, anggap aja 10.000 ya. 10.000 orang, ya kan. Itu angkanya baru 35 miliar itu per tahunnya. Dan saya tidak yakin baru sudah sampai 10.000 pensiunan itu. Nggak begitu yakin saya seperti itu. Ya, jadi memang itu. Tapi kalaupun memang dalam rangka untuk penghematan uang negara, ya menurut saya sangat kecil kalau argumentasinya itu. Sangat kecil, masih banyak lagi sumber-sumber untuk menjadi penghasilan negara. Ya, terutama contoh sumber-sumber daya alam kita yang selama ini dirampok, ya kan, sumber daya alam kita yang dicuri, yang dikorupsi jauh lebih besar sesungguhnya. Yang itu yang harusnya yang masih dikejar. Begitu juga pajak. Yang kita kemarin begitu senang dengan Menteri Keuangan kita, dia akan mengubah penunggak pajak yang jumlahnya juga cukup fantasi sampai triliunan seperti itu.
Nah, Baik. saya tidak paham isu ini, apakah isu ini genuine betul kena urusannya DPR atau memang kemarahan rakyat atau kemarahan publik terhadap institusi DPR yang dianggap sudah tidak lagi mencerminkan, mewakilkan dan mengaspirasikan Baik. sebagai pewakil rakyat. Nah, itu Baik, dua hal Bang yang Yani. beda menurut saya. Kami sudah tangkap poinnya. Saya ke Bang Margarito. Bang Margarito, Iya. secara aturan konstitusional begitu ya, Anda melihat apa dasar yang paling kuat setidaknya kalau MK akan membatalkan hal ini? Nah, saya jujur saja agak sulit menemukan apa kata yang konklusif untuk menyatakan MK kabulkan gitu ya. Karena begini, Hakim Konstitusi yang akan dia tanyakan pertama adalah apa kerugian Anda dengan ketentuan ini? Oke. Untuk penggugat ya? Ketentuan yang dengan catatan ya, undang-undang mengatur anggota DPR memperoleh pensiun. Ya. Begitu ya. Tapi tadi di VT tadi terlihat betul bahwa undang-undang tidak spesifik mengatur nilai besaran Besarannya. pensiun. Nah, kalau mengenai besaran tadi di VT itu aturnya di peraturan Menteri Keuangan. Oke. Nah, kalau Menteri Keuangan yurisdiksi Mahkamah Konstitusi tidak bisa memeriksa peraturan Menteri Keuangan. Baik. Kalau berdasarkan prinsip keadilan misalnya Bang, berdasarkan Undang-Undang 1945. Nah itu yang jadi problem. Anda jangan salah, Undang-Undang Dasar kita itu tidak mengatur presidennya itu gaji berapa. Wakil presiden berapa gajinya. Menteri-menteri berapa gajinya. DPR berapa? Tidak ada satupun ini yang diatur di dalam Undang-Undang Dasar 1945. Itu berbeda dengan Undang-Undang Dasar Amerika Serikat yang mengatur presiden itu akan memperoleh salary. Itu diperdebatkan betul itu. Di kita itu baik pada waktu perdebatan maupun dalam Undang-Undang Dasar, pasal-pasal Undang-Undang Dasar sama sekali tidak ada pengaturan mengenai berapa, sebut saja bisa penghargaan terhadap presiden, misalnya berapa orang ini kerja satu bulan kita kasih duit berapa, itu nggak ada sama sekali. Oke, tapi itu yang itu kenyataan faktual sekarang ini. Dan itu sebabnya tadi saya bilang akan jadi soal betul Mahkamah Konstitusi menemukan pijakan konstitusional untuk sampai pada keputusan yang konklusif. sehingga memang harus betul menghapuskan adanya pensiun misalnya DPR itu. kalau dia mau hapus, apa argumentasinya? Oke. Kalau dia mau terima, apa argumentasinya? Mengapa saya bilang itu? Oleh karena Undang-Undang Dasar sama sekali tidak bicara ini. Oke. Undang-Undang Dasar sama sekali tidak bicara gaji salary atau apapun anggota DPR, presiden, DPR, menteri, DPD, sama sekali tidak ada. Jadi Anda bisa bilang ini lemah sebenarnya untuk Nah, MK dari sudut itu kita mesti objektif mengatakan bahwa ada problem pemikiran konstitusi dari segi konsep untuk dijadikan pijakan sampai pada keputusan dalam tanda petik terima atau tolak. Oke. Permohonan ini ya, begitu itu. Ya itu kan tadi karena Undang-Undang Dasar tidak mengatur sama sekali. Nah, karena itu orang akan bicara mengenai legal policy, kebijakan hukum gitu ya. Dan kebijakan hukum Anda mesti memang kerangkakan kepada soal kepantasan dan keadilan gitu ya. Dan itu kan jadi perdebatan. Ya. Setidaknya Bang, sebaliknya begitu ya. Kalau dari segi atau sudut pandang anggota DPR, argumen hukum apa yang kemudian ini memperkuat sehingga pensiunan tersebut, dana pensiun itu bisa tetap bertahan begitu. Kalau tadi kita menyimak apa yang dikatakan Bang Yani, sebenarnya sekian miliar ini tidak ada artinya dibandingkan mungkin dengan pos-pos lain yang lebih besar pengeluarannya. Iya, ini kan sama aja sebenarnya, Din. Semua orang yang bekerja di negara itu diberikan pensiun. Memang ada yang kerja sampai 35 tahun, misalnya pegawai negeri, PNS misalnya, begitu kerja 35 tahun, lalu dia diberikan pensiun, pensiunnya bisa diwariskan pula pada bininya. Kalau laki yang jadi pegawai, dia meninggal, pensiunnya diterima oleh istrinya atau sebaliknya begitu ya, dan seterusnya itu. Nah, memang yang kalau dalam kasus kita ini, yang betul-betul perlu dipikirkan memang soal durasi seperti Pak Ahmad Yani tadi itu. Kerja 5 tahun, anggota DPR 5 tahun, berapa lama anggota-anggota DPR yang satu periode itu kira-kira kalau dia diberikan pensiun, berapa lama pensiun? Apakah seumur hidup? Atau kalau misalnya 10 tahun atau 20 tahun atau berapa? Nah itu memang mesti ditimbang. Itu yang harus ditimbang. Satu hal yang kriteria yang kita pertanyakan adalah apakah pantas, logis mereka diberikan pensiun, misalnya begitu, ataukah tidak logis, misalnya itu memang mesti dicari. Ini tipis betul gitu.
Jadi perlu digodok ulang ya pastinya ya dengan menurut saya memang logis untuk dibicarakan secara dalam. Dengan berbagai pertimbangan tentunya ya. Setuju. Oke, baik. Nanti kita juga akan meminta tanggapan begitu ya dengan Bang Indra Iskandar yang merupakan Sekjen DPR Republik Indonesia. Tapi usai jeda terlebih dahulu, Bang Margarito kami akan kembali usai jeda untuk Anda pemirsa.